Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Yeremia pasal 32 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Di sini menyatakan dalam pemerintahan Raja Zedekia yang ke-10. Kita melihat di kitab Yeremia, melihat Yeremia di dalam beberapa pemerintahan kerajaan sampai di zaman Zedekia, dia di tahap yang terakhir dan bagian yang terakhir. Dan di zaman ke-10 di pemerintahan Zedekia, apa yang terjadi di ayat kedua? Pada waktu itu tentara Babel mengepung Yerusalem. Pengepungan kota ini bukan cuma sekali, tetapi terus-menerus. Dalam ayat lain tertulis di dalam Yeremia kitab 39, 1 Tawarik pasal 25 juga mencatat sejarah ini. Pemerintahan Yehuda Zedekia ke-9 sampai di pemerintahan Zedekia ke-11, pengepungan hampir 1,5 tahun. Seluruh Yerusalem di situ penuh dengan hiruk-pikuk. Orang-orang dipenuhi dengan ketakutan, dan pada waktu itu orang-orang terhadap nebuat Yeremia mereka tidak mengerti. Dan bagaimana tanggapan dari nabi? Dan bagaimana tanggapan dari rakyat masa itu dalam pengepungan kota? Di tengah seketika dicatat di pasal 32. Sesungguhnya dari pasal 30 sampai 33 di situ ada nubuat yang baik menyatakan seperti 70 tahun akan ada kembali lagi satu pasal yang dipenuhi dengan sukacita seperti masa depan yang terang, seperti kemarin dinyatakan di pasal 31. Allah mengadakan perjanjian baru dengan umatnya yang menulis di lohati hukum Taurat, dan di situ mengatakan aku akan menjadi umat mereka, mereka akan menjadi umatku. Tetapi di sini juga ada satu dalam situasi yang dipenuhi dengan keindahan, tapi Israel mereka menghadapi satu situasi yang terburuk. Semua kata-kata penghiburan terus dinyatakan, tetapi kenyataan situasi membuat orang tidak mengerti. Sampai di pasal kedua, di sini sampai hari ini di ayat kedua, Yerusalem dikepung, nabi juga ditahan. Nabi ditahan di pelantaran penjagaan. Nabi Yeremia dia ditahan di pelantaran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Dia ditahan oleh Raja Zedekia. Alasannya kenapa? Karena dia bernubuat nasib Zedekia yang buruk. Dan di sini terjadi perkara hari ini. Perkara pembelian ladang. Hari ini saya memberi dengan tema Allah pasti menghibur, terus menanam modal untuk kerajaan Allah. Saya menyatakan dengan menanam modal untuk di kerajaan Soal untuk menyatakan perkara pembelian ladang ini, sebab dia harus dengan iman untuk memberi, iman untuk memberi dan taat. Kita lihat di poin yang kedua, belum melihat kebangkitan dalam kesusahan, ayat 3 sampai dengan 5. Zedekia di situ menahan Yeremia. Kalau pikirkan kamu Yeremia, perasaan ini sangatlah berat. Dia selalu mendengar firman Allah kepadanya, ada kebangkitan, ada pemulangan kembali. Israel akan dipulihkan. Israel adalah anakku, dan siapa yang
berlakukan kejahatan kepadamu, aku akan membalas. Dan selalu Yeremia mendengar nubuatan ini, tetapi saat ini dia dikurung. Sebelum kebangkitan datang, dia bernubuat bagi Zedekia. Dia akan di seperti di ayat keempat, Zedekia tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan dalam tangan Raja Babel. Di dalam nubuat ini, Yeremia menubuat mereka tidak dapat mereka. Selain itu juga menyatakan mereka di situ dikatakan segala peperangan ini tidak lancar. Kalau kamu adalah Raja Zedekia, mungkin kamu juga melakukan satu pilihan untuk menghentikan suara-suara ini, sebab ini akan menyerang situasi masa itu. Kalau kamu adalah raja di kota itu, kalau kotamu telah dikepung, kalau ada orang yang terus-menerus menyampaikan kata-kata ini, mungkin kamu pun akan melakukan pilihan perbuatan sama dengan tindakan seperti Zedekia. Apa yang kamu bicarakan nubuatanmu sehingga menjadikan kerusakan bagi kotaku, aku pun akan menahan dia. Kan bagi Yeremia, dia akan turun dalam situasi yang keraguan. Allah selalu berkata akan ada kebangkitan di kota ini, tetapi dalam kenyataan sangatlah buruk. Sesungguhnya Allah menggunakan situasi untuk menguji iman seseorang. Menguji bukan hanya sampai di situ. Bukan hanya dia ditahan, tapi sesungguhnya Allah memberikan pewahyuan bagi Yeremia sampai di banyak kedua 6 ayat 15. Di tengah pengepungan, dengan iman membeli tanah atau ladang. Di dalam pengepungan kota ini, Allah terus berfirman kepada Yeremia, ayat ke-6. Jadi Yeremia menanggapi Raja Zedekia, Allah terus berfirman kepadaku satu nubuatan. Allah bernubuat, ayat 7. Yeremia bernubuat, firman Tuhan, sesungguhnya Hanamel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dan berkata, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang punya hak tebus untuk membelinya. Dia adalah kerabat yang terdekat Hanamel. Waktu dia hendak membeli ladang di kampung halamannya di Anatot, yaitu tempat kelahiran Yeremia, di kota Imam, di Anatot, belilah ladang di situ, sebab engkaulah yang punya hak untuk tebus untuk membelinya. Di sini Allah memperingatkan Yeremia akan terjadi hal ini. Ayat ke-8. Dan sungguh demikianlah hal itu terjadi. Hanamel datang ke pelantaraan penjagaan di mana Yeremia dia ditahan dan berkata, seluruhnya menyatakan yang perkataan tadi, yaitu untuk membeli ladangku. Dikatakan di ayat ke-8, belilah ladang, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu. Di sini perlu diperjelaskan apa yang dimaksud mempunyai hak milik dan hak tebus. Di dalam tradisi masa itu, mereka mempunyai kerabat terdekat mempunyai hak
Kalau kerabatnya hendak menjual ladang, kamu kerabat yang terdekat, maka kamu harus membeli ladang itu. Seperti kita renungkan di Cina atau di kampung kita, kita akan berusaha untuk agar tanah itu berada di tangan kepada orang yang punya hubungan darah. Kerabat yang punya juga tanggung jawab untuk membeli, agar jangan sampai tempat itu ada di tangan orang asing. Maka Hanameel berkata kepada Yeremia, belilah ladang itu. Dan hal itu sangat aneh, sebab masa itu seluruh kota telah dikepung. Saudara, di Hanameel dikatakan, kalau kamu membeli ladang itu, kalau kamu beli pun akan menjadi milik orang asing, sebab kota telah dikepung. Kurang sedikit keluargamu juga binasa. Saudara semua, apakah kamu akan menanam modal demikian? Tidak ada penalaran. Sederhana kamu katakan, kalau menanam modal, kamu tahu itu tidak ada untung. Kamu tahu semuanya itu akan ada di tangan orang Babel. Apakah kamu akan membeli ladang ini? Bahkan Hanameel mendatangi dia. Di ayat tidak tertulis mengapa dia harus menjual ladang ini. Ayat 7 dikatakan, aku mengusulkan, belilah ladangku yang di Anatot. Mengapa dia harus menjual ladang ini? Sebab perang. Sebab dia tahu ladang itu tidak berharga. Maka dia mencari kerabat terdekat dan meminta kepada Yeremia untuk membeli ladang itu. Sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Ayat ke-8 dikatakan, maka belilah itu. Kalau kita mengatakan jam sekarang seperti satu tipuan, sudah tahu bahwa ladang itu tidak berharga di masa perang. Dia sendiri hendak menjual ladang itu. Dia meminta kepada Yeremia untuk membeli. Apakah kamu akan melakukan jual beli ini? Tetapi ini satu keanehan. Kalau saya yakin tidak ada di ayat ke-6 ke-7, Yeremia tidak akan melakukan hal itu. Tetapi sungguh awalnya Allah telah memberikan firman-Nya kepada Yeremia. Awalnya Allah telah berfirman kepada Yeremia, hal ini akan terjadi. Belilah ladang itu. Maka Yeremia membeli. Sampai di ayat ke-9, dia membeli ladang itu dengan harga 17 shikal perak kepada anak pamannya Hanameel. Dia membeli ladang itu. Ayat ke-10 sampai 12. Dia mencatat proses jual beli ladang itu. Semuanya dengan hukum, dengan peraturan, dengan serius membeli ladang itu. Di situ dinyatakan surat beli, materai, bahkan di ayat 14. Dia di situ menyuruh Baruk untuk ambillah surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan, yang disalin itu ditaruh di dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Pada masa itu seperti di luar nalar. Walaupun dikatakan nubuat itu benar, dia bisa mendapatkan ladang ini 70 tahun kemudian. 70 tahun kemudian baru ada menerima keuntungan. Apakah kamu akan melakukan untuk menanam modal untuk demikian? Apakah kamu akan menanggapi seperti satu hal penipuan? Apalagi
akan kehilangan semuanya. Tetapi Yeremia seperti orang gila. Orang dunia melihat dia seperti orang gila. Nubuatan-nubuatannya, orang merasa tidak mungkin. Mungkin merasa dia menyerang negaranya sendiri sebagai dia seorang pembangkang. Di mata orang, dia di negaranya seperti pembangkang dan orang gila. Bahkan kerabat terdekat menyuruh dia membeli tanah, dia pun lakukan. Di masa pengepungan kota, saudara semua, kita pun harus merenungkan, adakah Allah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu di luar nalar? Mungkin di dalam hidupmu kamu pun pernah mengalami. Mungkin di antara kita ada para pelajar. Kamu meninggalkan pekerjaanmu untuk sekolah teologi. Mungkin di mata orang itu keputusan yang di luar nalar. Mungkin di tengah-tengah kita ada orang Lewi. Pada saat kamu berkata kepada Allah, aku menanggapi panggilan ini, kerabatmu yang terdekat mungkin merasa kamu di luar nalar. Mungkin kita tahu kita dalam kelompok orang Lewi, bukan hanya yang ada juga para staf yang sukarelawan, mereka tidak digaji. Mereka bersedia full setiap hari bersama dengan orang Lewi untuk melayani. Di dunia ini seperti di luar akal. Tetapi Yeremia, dia memilih, Allah itu firman-Mu, aku bersedia untuk mengikuti. Mungkin dalam penalaran yang lain seperti persembahan, di saat kamu masa yang sulit, Allah akan menjamahmu untuk memberi. Allah akan menguji iman kita. Saya pun pernah mengalami satu hal yang di luar nalar. Kemudian beberapa tahun kemudian Allah baru menanggapi, baru menjawab seperti pengembalaan para kaum remaja pada anak-anak muda ini. Saya merasa anak-anak muda ini mereka juga anak yang baik. Mereka juga serius dalam gereja dan melayani. Mereka serius mengembalakan. Bersama dengan mereka berbincang, membagikan firman Allah kepada mereka setiap minggu, mengadakan penanaman bagi mereka. Di dalam setiap tahap tertentu saya ingin mereka untuk dinaikkan menjadi murid, dan selalu dalam pengembalaan. Suatu hari dia memberitahukan kepadamu, sesungguhnya saya bukan hanya datang di gereja ini, saya pun ingin di gereja lain untuk terus digembalakan. Dan saya ingin di sana untuk melayani, tetapi saya akan terus setia dalam sel grupmu. Di dalam hatimu mulai di situ, mulai ada perlawanan. Bagaimana saya bisa banyak waktu untuk melayani, sebab kamu tahu suatu hari dia akan pergi, dan bagaimana saya mengembalakan. Dan suatu hari Allah berfirman dengan setia layan mengembalakan, dia datang ke gereja manapun itu tidak apa-apa, asal dia datang, kamu melayani dengan segenap hati. Waktu terus bergilir. Suatu hari dia bertumbuh dewasa, dan gereja yang dia ikuti dia juga dewasa, dia pun meninggalkannya dan tidak ada lagi kontak. Apakah kamu di situ merasa ada tidak enak hati? Sebab saya mengembalakan, saya ingin dia untuk terus bertumbuh dewasa. Saya ingin dia terus di sel grupku untuk dan gerejaku untuk terus bertumbuh dewasa. Tetapi tidak apa-apa yang diperbuatkan itu untuk Allah. Dan tahun kemarin satu yang sangat keanehan, waktu kami mengadakan libur di bandara, saya bertemu dengan orang itu.
dia telah menjadi seorang ayah juga. Dari pengembalaan sampai saat ini sudah lewat 10 tahun tidak ada pertemuan, tetapi dia berterima kasih kepada saya. Sudah lama tidak bertemu. Di online saya ada lihat mendengar khotbahmu. Saya juga telah menjadi pendeta. Dia sekarang menjadi pendeta di negara orang asing dengan berbahasa Inggris di luar negeri. Waktu saya mengembalakan dalam sekolahnya, pendidikannya sangat sulit. Tetapi kita menanggapi panggilan Allah, lakukan untuk Allah. Tidak perlu banyak menggunakan penalaran kita. Allah ingin melihat kita seperti Yeremia untuk menanggalkan keegoan kita. Banyak hal berapa tahun kemudian baru menghasilkan. Tetapi teruslah taat kepada Allah dan menanggapinya. Ini adalah iman Yeremia. Kita lihat di poin ketiga, ayat 16 sampai 25. Allah ajaib. Di dalam ayat dikatakan setelah surat pemberian itu diberikan kepada Baruk, Yeremia berdoa. Iman Yeremia apakah tanpa kekhawatiran untuk terus maju? Bukan. Dia punya imannya sendiri, tetapi juga ada satu daya tarik di dalam hatinya. Di ayat 17 dikatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi dan kekuatanmu yang besar, dan dengan lenganmu yang terentang tiada satu pun yang mustahil untukmu. Mustahil dalam arti, ya Allahku, di dalam Engkau tidak ada satu hal pun yang ajaib. Di mata Allah hal yang ajaib itu hal yang normal. Ada mujizat itu hal yang normal. Di dalam ada setiap mujizat itu tidak ada di luar nalar. Setiap mujizat di dalam Allah itu hal yang alami terjadi. Jadi dia memuji Allah, memuji kasih setia Allah, memuji Allah walaupun dia menunjuk balasan Bapaknya kepada anak. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang yang membalas kesalahan kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. 19, besar dalam rencanamu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak manusia dan mengajar setiap sesuai dengan tingkah laku, sesuai dengan perbuatannya. Dalammu ada kasih, bagaimana engkau membawa kami keluar dari mujizat-mujizat keluar dari tanah Mesir. Dengan tangan yang perkasa engkau membawa umatmu keluar dari Mesir, bahkan membawa di dalam kepada negeri yang penuh susu dan madu. Sampai di ayat 23 dikatakan dalam hal yang sama, tapi umatmu tidak mendengar perintahmu, tidak mendengar suaramu, tidak melakukan menurut Tauratmu. Mereka melakukan segala apa yang kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu melimpah kepada mereka segala malapetaka ini. Kemudian Yeremia menyatakan tentang ladang itu dengan pujian, mengatakan kota-kota itu di ayat 24-25, sungguhnya tembok pengepungan telah dipakai untuk merebut kota, telah sampai mendekat oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, maka kota ini telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi. Sungguh engkau sendiri melihatnya. Namun engkau ya Tuhan Allah yang berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi
padahal kota itu telah diserahkan kepada tangan orang-orang Kasdim. Ini adalah perjuangan yang di dalam hati Yeremia. Kamu telah menyuruh aku membeli ladang yang telah diserahkan kepada orang-orang asing. Ya Tuhan, aku tidak mengerti. Saudara semua, ini adalah doa Yeremia. Dia tahu Allah yang ajaib, tetapi di dalam hatinya dia juga ada keraguan, tetapi dia memilih untuk bercurah hati kepada Allah. Dengan iman dia menanggapi, dan selalu dalam hatinya ada perjuangan dan terus berkata kepada Allah dan berseru kepada Allah dan memuji Allah. Saudara semua, dalam hidupmu, kamu tahu di dalam hidupmu ada janji Allah. Kamu tahu kamu lagi berjalan di dalam janji Allah. Mungkin kamu telah meninggalkan semua keamananmu, tempat amanmu untuk datang di tempat ini untuk melayani, tetapi di dalam hatimu juga ada perjuangan dalam hati. Di antara kita juga kamu telah memberikan kepada Allah dalam pengembalaanmu, tapi dalam pengembalaan kamu juga perlu perjuangan. Saudara semua, dalam mengikuti Allah, kita tahu kita harus berkorban. Kamu tahu dia Allah yang ajaib, tetapi kembali melihat kenyataan, kamu pun akan ada yang tidak dimengerti. Sebab kenyataan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sekarang kamu tahu modal yang kamu tanam. Kamu tidak tahu apakah sungguh ada keuntungan. Kamu tahu mendengar nubuat bahwa kebangkitan rohani akan kembali, tetapi sekarang dalam kedukaan. Kamu tahu misi dari penanaman pohon kehidupan 52, dan itu juga tertulis 2000 yang akan terjadi 2070 all nation. Di bangsa-bangsa akan digenapi penanaman pohon kehidupan ini. Ana menggunakan banyak mukjizat untuk memberitahukan bahwa dia akan melakukan semuanya ini, menggenapi semuanya ini. Tapi saudara semua, kamu akan merasa misi ini hanya diberikan kepada gereja 611. Di dalammu ada keraguan, adakah misi ini juga ada hubungan dengan saya? Dan kalau Allah menggenapi misi ini, apakah itu juga aku ada bagiannya? Mungkin di dalam mengikuti Allah kamu pun perlu berjuang. Sebab padahal kota itu telah diserahkan kepada tangan orang-orang Kasdim. Pada saat kamu percaya Tuhan, kamu mengalami kebangkitan rohani. Bahkan kamu berdoa untuk Hong Kong, untuk kebangkitan rohani, berdoa kepada anak muda di Hong Kong. Kamu percaya ada 10.000 ada anak muda bersama menyembah Tuhan. Tetapi tahun terus berlalu, di dalam kita punya keraguan, tetapi kita harus terus berdoa kepada Allah dengan iman kita mengikuti. Sebab Allah akan berfirman, Dia akan menjawab. Di poin yang terakhir, keempat, menanam ada waktunya, menanam modal di kerajaan surga. Ayat di sini Allah kembali untuk menanggapi Yeremia. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah yang segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sebab itu begini firman Tuhan, di dalamku tidak ada satupun yang mustahil. Firman Tuhan, aku telah memberi kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel. Ia telah merebutnya, sebab orang Israel telah membangkitkan murkaku, sebab mereka menimbulkan sakit hatiku. Mereka tidak mau mendengar. Bahkan di Yerusalem di ayat 34, di dalam bait suciku, Dia telah menajiskan tempat itu. Mereka menyembah berhala.
di situ mendirikan bukit pengorbanan, mengorbankan anak-anak mereka. Hal ini bukan yang aku perintahku, tapi demikian manusia, pilihan manusia, sebab akulah Tuhan. Ayat 36 dikatakan bahwa kota itu akan dibawa pulang kembali, akan dipulihkan. Seperti dikatakan, walaupun di sini ada pedang, kelaparan pasti sampai dalam kemarahanku, tetapi kunci yang utama di ayat 38, maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Nubuat ini bukan dikatakan dalam sekali saja, tetapi di dalam kitab Yeremia ini yang keempat kali muncul betapa besar murka Allah, tetapi Allah terus menghibur Yeremia dan dia memberitakan mereka akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allah mereka. Apa yang aku lakukan semua ini agar mereka dengan segenap hati, segenap jiwanya terhadap aku, sebab seperti aku mendatangkan kepada segala bangsa segenap malapetaka yang hebat, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Waktu menanam rakyat umat itu ada waktunya, penanaman umat itu ada waktunya. Umatku pasti akan berdiri di negeri ini. Saudara, semua ini dipakai di masa kita sekarang. Kita percaya ini menyatakan untuk gerejanya. Allah pasti akan menanam gerejanya di bumi, di negeri-negeri. Kuncinya ada orang yang takut akan Dia. Aku akan, ayat 33, orang akan membeli ladang di negeri dengan berkata, tanah tempat tandus tanpa manusia dan hewan yang telah diserahkan dalam tangan orang Kasdim, tetapi akan ada orang akan membeli ladang dengan perak, menulis surat pembelian materai dengan memanggil sebenarnya surat menyurat pembelian ladang ini, dan semua saksi-saksi dalam pembelian tanah itu kamu undang mereka kembali keluar, dan kamu bawa surat pembelian ini, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, penanaman ada waktunya. Allah pasti menanam umatnya, tetapi kuncinya untuk takut akan Dia, dan kamu jadilah orang yang takut akan Dia. Dengan iman kamu memberi, dengan iman kamu mengikuti. Mungkin hari ini dalam mengikuti belum tentu seluruhnya bisa mengerti, seperti yang dikatakan pewahyuan dalam pohon kehidupan yang dinyatakan dengan setitik demi sedikit. Allah berkata Dia akan mendirikan bait suci. Kita akan mengalami kebangkitan rohani, akan ada pohon kehidupan itu setahap demi setahap. Tetapi kita terus menjadi orang yang mengikuti Allah, menjadi Yeremia yang zaman sekarang. Di saat petunjuk Allah datang, dengan iman kita menanggapi, bahkan kita mengambil keputusan menjadi orang yang takut akan Dia. Hari ini adalah permulaan dari hari penebusan dosa. Bagaimana kita menjadi orang yang takut akan Allah? Kita harus kembali bertobat, mengambil keputusan kita untuk takut akan Allah. Pada saat Dia berfirman bahwa di tanah ini ada orang yang takut akan Dia, orang-orang itu adalah orang bagaimana? Yaitu orang-orang yang mau mendengar, orang-orang yang mau diajar, orang-orang yang takut akan Allah dengan iman, orang-orang yang menanggapi
orang-orang yang dalam perjanjian, orang-orang yang di dalam hatinya ada loh 10 perintah Allah, orang-orang dalam hatinya ada pohon kehidupan. Orang-orang ini adalah umat-umat Allah. Kiranya Tuhan memakai hidup kita dari hari penampunan dosa kita terus untuk takut akan Dia. Kita percaya kepadanya. Allah berfirman pasti ada penghiburan dan kebangkitan rohani apa yang telah kamu berikan masa depan. Di waktu kamu akan melihat atau masa yang tidak terlihat olehmu, kebangkitan rohani akan terjadi padamu dan janji akan digenapi. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya.
untuk mengangkat Tuhan, inilah doa-doa kami. Tuhan, inilah syukur kami. Pujiannya kami berikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang Maha Kuasa di dalam hidup kami, di dalam setiap tahap. Lewat anugerah-Mu kami mendapatkan keselamatan dan kasih, sehingga kami terkait dengan Engkau. Hidup kami dalam mujizat-Mu. Tuhan, kami memuji Engkau sebab nama-Mu adalah Tuhan, Tuhan Allah. Sebab nama-Mu kami diselamatkan, sebab nama-Mu kami ditolong, sebab nama-Mu kami Engkau mengampuni dosa-dosaku, sebab nama-Mu Engkau memperbaharui hidup kami sehingga kami masuk dalam kelimpahan sukacita. Kami mempersembahkan pujian syukur kami. Saya mengundang saudara semua, pujilah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan setelah kita mendapatkan keselamatan. Kita setiap hari hidup di dalam anugerah-Nya. Tuhan adalah kasih, kita bersyukur. Saudara semua, pada saat kita mengikuti Allah, pada kita mengenal Allah, Allah di dalam hidup kita. Bahkan Allah melakukan melampaui apa yang kita pikirkan. Mari kita merenungkan di dalam Allah. Kamu melepaskan segala penalaranmu dalam mengikuti Allah. Kamu berdoa, kamu dijawab oleh Allah. Bahkan Allah melakukan hal yang ajaib di dalam hidupmu. Kita di sini bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita saling mengingatkan di dalam Tuhan. Allah di dalam hidupku telah melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mujizat. Kita dengan berbagi di arena ini, kalau tidak kita di tempat kita merenungkan, kita berdoa dengan doa syukur kita.
Yesus, Engkau sungguh baik.
Saya 2 minggu yang lalu saya mengikuti trip ke Sinai. Tuhan, aku lewat anugerah-Mu aku bisa naik dan juga dengan selamat di tempat perkemahan. Di mata orang ini seperti hal yang biasa, tetapi dalam pengalaman saya mengalami penyakit kanker, menggunakan habis waktu 600 jam untuk di kemo. Ini di luar penalaran saya. Ini adalah anugerah, sehingga walaupun saya jatuh waktu menaik di Gunung Sinai, tetapi tidak ada luka, baju saya tidak rusak. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, sejak aku mengenal Engkau di tahun yang ke-7, Engkau menjamah aku untuk melepaskan rumah saya, agar aku menjual rumah itu untuk sekolah teologi. Itu hal yang sulit bagi saya, tetapi Tuhan, saya berterima kasih. Walaupun waktu itu saya menjual rumah itu dengan harga murah, harga yang murah dan saya menjual dengan harga juga rugi. Tapi Tuhan, Engkau menjadikan aku untuk tidak banyak pikir, melepaskan perjuangan dalam hati saya. Tapi hari ini Tuhan, saya berterima kasih. Hari ini apa yang Kau berikan kepadaku di luar apa yang saya pikirkan, bahkan melebihi apa yang Kau suruh aku lepaskan. Tuhan, aku bersyukur dan memuji Engkau. Ya Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Tuhan, di dalam Engkau sungguh melampaui apa yang kami pikirkan dan apa yang kami harapkan. Engkau menggenapi sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara semua, mungkin kamu menghadapi dalam tantangan dalam pikiranmu, dalam hatimu, mungkin apakah Tuhan ini keputusan Kau suruhku aku? Kamu berseru pada saat itu, kalau kamu hendak mengambil keputusan, kamu berseru kepada Tuhan. Letakkan tanganmu. Di hari Tuhan kembali memberikan tantangan bagi Tuhan, apakah aku harus menanggapi panggilanmu, baik itu dalam kehidupan atau jual beli atau hubungan dalam rumah tangga. Tuhan, Engkau melihat kami meletakkan tangan di atas hati kami. Tuhan, mohon Engkau memberikan kekuatan kembali kepada kami dan menyatakan kehendak-Mu. Tuhan, pada saat kami mendengar berbagai orang kami untuk kembali, dan Tuhan, kami mengingatkan kembali. Demikian Engkau memanggil kami, bagaimana Engkau memanggil kami, dan sehingga kami mengambil keputusan dalam mengikuti Engkau. Tuhan, pada saat kami kembali meletakkan tangan kami di atas hati kami, Tuhan, kami jelaskan kami kembali mau mengikuti Engkau. Kami mau melihat Engkau menggenapi hal-hal yang sulit di dalam hidup kami. Kami mau setia mengikuti Engkau, dan kami deklarasi pada saat kami letakkan tangan di atas hati kami, Engkau kembali memberikan kami kekuatan dan iman. Engkau kami memberikan kepastian peneguhan dalam hidup kami dan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mengikuti Engkau. Kami mau mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kamu melepaskan. Kami mau kembali melepaskan sambil percaya Engkau akan menghadapi hal-hal yang tidak mungkin. Engkau akan menggenapi hal-hal yang sulit. Saya mengundang saudara-saudara yang meletakkan tangan di atas hati, menggunakan ayat 17 kita deklarasikan hal yang sulit di dalam hatimu, atau perjuangan dalam hati, atau janji Allah kepadamu. Kita menggunakan ayat 17 ini untuk berdoa bagi kita sendiri.
Tuhan, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang tak rentang. Tiada suatu apapun yang mustahil bagimu. Sekarang mari kita berdoa, apa yang menjadi perjuangan dalam hatimu, beritahukan kepada Tuhan. Lewat kita beritahu Tuhan apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Tuhan, kami serahkan semua perjuangan ini dalam hidup kami di dalam tangan Engkau, sebab di dalam Engkau tiada hal yang mustahil. Haleluya. Di saat aku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Hari ini adalah hari libur di Hong Kong. Sebagian saudara-saudari kami datang di hadapan Engkau agar sebuah perjuangan hati kami, keinginan kami serahkan di dalam tangan Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang menjawab kami. Hari Engkau memilih semua yang hadir di sini. Tuhan, Engkau ingin kami menjadi umat-Mu. Engkau adalah Allah kami. Tuhan, di dalam ayat ini, di ayat 38 sampai ayat 41, Tuhan, ini adalah janji-Mu kepada kami, panggilan untuk kami. Saudara semua, mari kita berdoa untuk gereja kita, agar gereja kita menjadi gereja yang takut akan Allah, gereja yang beriman. Di hari ini, hari penebusan dosa, dan besok jam 2 dan jam 5 kita bisa berdoa. Kita memberkati semua saudara-saudari kita lewat hari penebusan dosa. Kita bisa melepaskan apa yang melekat pergumulan kita. Kita datang di dalam hadapan Tuhan. Kita dengan agar anugerah Tuhan datang tercurah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita, untuk saudara-saudari kita. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau adalah Allah kami. Kami adalah umat-Mu. Kami bersama dengan Engkau. Jadilah kami agar selalu takut akan Allah. Jadilah kami dan juga anak cucu kami yang mendapatkan ketentraman, sukacita, dan Engkau mengikat perjanjian-Mu dengan kami. Engkau memberikan belas kasih-Mu kepada kami. Berikanlah kami yang takut akan Engkau dan tidak meninggal Engkau. Dalam nama Tuhan kami dirasakan, kami tidak mau
meninggalkan Allah. Dalam hari penebusan dosa kami mau lepaskan semua kekhawatiran kami, pergumulan kami. Kiranya Tuh kami menerima segala anugerah pengampunan dari-Mu, dan di hari Minggu kami bersama masuk di dalam keselamatan-Mu. Dan juga kita di hari Minggu ada bus untuk pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik di setiap kebaktian kita, agar dan juga di situ ada di hari Minggu, di hari raya perayaan Sukot juga ada drama. Kiranya lewat pemberitaan Injil ini dan juga drama, agar Injil ini disebarkan. Tuhan, di hari Minggu kami ada 16 untuk dengan hadiran-Mu, agar segala pujian lewat reban Tuhan dinyatakan di 18 daerah. Kiranya keselamatan-Mu bagi yang bernafas mengenal Engkau dan menerima Engkau. Tuhan, kami sangat berharap untuk merayakan hari raya-Mu. Di hari raya Sukot kami bersukaria Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberkati hari raya Sukot di setiap drama. Banyak orang yang percaya Tuhan dan mengenal kebenaran. Kami merindukan Tuhan di hari Engkau menyatakan kehendak-Mu dan kemuliaan-Mu, dan kami tengah-Mu bersukaria. Terima kasih Tuhan. Dan saya mengundang ayat bagi yang lahir bulan 1 sampai 6 berdoa untuk Hong Kong. Di Hong Kong ada 180.000 orang meninggalkan Hong Kong. Kita deklarasikan bahwa Hong Kong adalah tanah yang mengalami kebangkitan rohani, memakai tempat ini. Dan bulan Juli sampai 12 untuk Israel, berdoa untuk Israel dan Timur Tengah. Dan di sini ada peperangan. Kiranya Tuhan, kehendak Tuhan terjadi di negeri ini. Mari kita bersama, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, aku bersyukur kiranya damai sejahtera-Mu ada pada Hong Kong bagi mereka yang pergi dengan Engkau. Tahu bahwa negeri Hong Kong adalah negeri yang dimana negeri ini diberkati Tuhan, dan orang-orang di negeri ini diberkati karena mereka melihat dan memperhatikan. Berkatilah Hong Kong negeri ini Tuhan. Kiranya kemuliaan Engkau nyatakan, biar semua orang-orang yang telah meninggalkan Hong Kong, bangsa lain melihat bagaimana Tuhan Engkau memberkati Hong Kong. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di kota Hong Kong ini. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih banyak orang yang memilih untuk meninggalkan Tuhan. Kami tetap memilih, kami adalah pilihan-Mu. Kami memilih untuk tetap tinggal di Hong Kong. Hong Kong adalah kota yang penuh sukacita, dan di sini kami melihat bagaimana api kebangkitan-Mu lewat api dinyalakan merambat ke banyak tempat. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau pasti akan bersukacita. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segenap hati, segenap jiwa kami, agar kebenaran firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Dan juga kami berdoa untuk Israel. Tuhan, Engkau hentikan segala pertikaian, peperangan. Engkau lindungi Israel dan lindungilah segala umat-Mu Tuhan, agar beri kami hati yang takut akan Engkau. Kiranya Timur Tengah, mereka semua yang takut akan Tuhan yang Maha Esa, dan di hari dan bagi orang Yahudi, mereka percaya Engkaulah Mesias. Dan janji ini Tuhan, janji pada saat umat Israel jumlahnya dipenuhi, janji-Mu terhadap Israel Engkau genapi. Tuhan, kita terima berkat. Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Yesus Kristus memberkati saudara-saudari semua. Engkau mengalami keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, dan keajaiban ini melampaui segala penalaran-Mu, pengetahuan-Mu, sebab Allah telah ini semua disediakan Allah bagimu, melampaui apa yang kamu pikirkan, yang kamu minta. Sebelum matamu melihat, telingamu belum mendengar, dan tak pernah terpikir olehmu hal-hal yang indah akan terjadi di dalam hidupmu. Dan dalam nama Yesus aku memberkatimu dalam hari takut akan Tuhan, penuh dengan iman dan mujizat
dalam hidupmu. Di mana kamu berada, kasih Allah, anugerah Tuhan menyertaimu. Dalam nama Yesus deklarasikan, kamu pasti akan melihat keluargamu akan mengalami kebangkitan rohani, Hong Kong akan mengalami kebangkitan, seluruh bumi menghadap kebangkitan, dan misi penanaman pohon kehidupan kamu sendiri akan melihatnya. Dalam nama Yesus memberkatimu. Gereja kita, gereja misi pohon kehidupan ini akan ditebarkan, ditanam di mana-mana, di seluruh bumi, di semua, di mana ada umat Allah, di situ mereka bangkit untuk memuji Allah kita. Dalam nama Yesus memberkati, masuk dalam perjanjian, masuk dalam kelimpahan Allah. Dalam nama Yesus memberkatimu. Haleluya, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.